Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang terkait bagaimana progres dari Kementerian Keuangan terkait dengan pemadanan dari NIK dan juga NPWP. Dan saat ini kami masih bersama dengan Ibu Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan kepatuhan SPT tahunan dan salah satu program untuk mereformasi ini DJP masih sangat banyak nih pembahasan terkait dengan pemadanan NPWP dan NIK. Bahkan ini juga di media sosial banyak dibicarakan Bu. Memang sejauh ini bagaimana sih progresnya dan apa sih Bu tujuannya? Sebetulnya tujuan dari pemadanan NIK NPWP ini adalah merupakan sebuah program besar dari pemerintah yang menuju satu data Indonesia yang diatur di Perpres nomor 83 kalau tidak salah. Nah, salah satu pelaksanaannya adalah dengan memadankan NIK NPWP ini. Kedepan nanti seluruh layanan administrasi pemerintah ya hanya menggunakan NIK gitu. Nah, ini yang mungkin perlu saya sampaikan juga. Saat ini dari kurang lebih 73,7 juta NIK NPWP yang harus dipadankan, sebetulnya sudah sebagian besar itu padan. Yang dipadankan sendiri oleh wajib pajak itu ada kurang lebih 4,3 juta kurang lebih, dan kemudian sisanya by system. By system itu dalam artian kita melakukan oleh sistem itu ada sekitar 63 juta, kemudian ada bagian dari sana yang dari sekitar 5 juta itu ada yang 3 jutanya wajib non efektif, kemudian ada yang statusnya delayed gitu. Kalau delayed itu ya meninggal dunia atau keluar dari Indonesia tidak kembali lagi, ada juga yang NPWP ganda gitu ya. Nah, sehingga secara keseluruhan dari 73,3 juta tadi yang masih perlu dilakukan pemadanan secara mandiri oleh wajib pajak atau kita perlu validasi atau konfirmasi adalah sejumlah 690.000 atau 700.000 kurang lebih. Tidak banyak lagi. Jadi, nah ini masih ada waktu, kami himbau pada kesempatan ini untuk segera dilakukan pemadanan NIK NPWP. Ini waktunya sampai di pertengahan tahun 2024 ini Bu. Ya, karena memang nanti ketika implementasi Korteks gitu ya, resikonya apa kalau ditanya kalau nggak padan nih. Nah, ini nggak bisa masuk ke Korteksnya karena Korteks itu basisnya adalah NIK tadi NPWP yang 16 digit atau NIK ini gitu. Jadi kalau ditanya sanksinya ada nggak Bu? Kalau nggak ada. Tapi itu tadi kesulitan nanti akan menikmati layanan-layanan di sistem barunya DJP. Jadi itu sebetulnya ada salah satu tujuan dari reformasinya juga ya Bu. Tapi Bu, ini kita untuk meluruskan bagi masyarakat karena banyak juga di media sosial nih. Saya pas melihat ada berita yang terkait dengan NPWP dipadankan dengan NIK, banyak yang bertanya apakah kalau punya NIK pasti ini juga langsung wajib menjadi bayar pajak begitu Bu. Iya benar nih. Saya pernah ditanya juga, Bu, kalau gitu wajib pajak yang baru lahir anak yang baru lahir langsung bayar pajak dong, kan udah punya NIK gitu. Nah, ini barangkali sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Saya ingin juga meluruskan. Untuk membayar pajak itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif apa? Dia sudah dewasa. Dewasa secara pajak itu berusia 18 tahun. Syarat objektifnya apa? Dia memiliki penghasilan. Jadi bukan berarti kalau punya NIK langsung harus bayar pajak. 2 syarat ini harus terpenuhi, ini kumulatif. Dia sudah dewasa tapi nggak punya penghasilan, ya nggak wajib juga. Dia katakanlah sudah umur 18 tahun, walaupun masih 18 tahun, tapi misalnya jadi influencer, jadi YouTuber, walaupun masih sekolah, ya dia juga wajib bayar pajak karena dia sudah memiliki penghasilan. Jadi jangan khawatir, bukan berarti punya NIK langsung harus bayar pajak, harus terpenuhi 2 syarat itu. Dan kalaupun dia sudah punya penghasilan, penghasilannya itu di atas penghasilan tidak kena pajak. Berapa PTKP-nya? Per bulan itu sekitar 4,5 juta, jadi setahun itu sekitar 54 juta. Jadi kalau punya penghasilan 60 juta misalnya, dikurangkan dulu 54 juta, nah 6 jutanya saja yang kena pajak. Jadi sebenarnya pajak itu tidak memberatkan, pay as you earn gitu, atau ada ability to pay-nya juga diperhitungkan. Jadi tadi dikurangi dulu untuk orang pribadi nih khususnya, dikurangi PTKP dulu gitu. Jadi sekali lagi jangan khawatir. Jadi
langsung yang NIK langsung bayar pajak gitu. Tidak seperti itu. Harus ada syarat subjektif dan juga objektif yang betul. dipenuhi dulu. Jadi nggak serta-merta ibu lahir dia langsung jadi wajib pajak. Iya. Jadi bayi baru begitu lahir nangis harus bayar pajak. Oh, enggak. Oke, dan salah satunya ini untuk menuju nanti Kortex ya Bu. Tentunya nanti kita akan membahas juga Ibu terkait dengan Kortex, bagaimana sih progres Kortex saat ini, karena ini sudah digaungkan dari beberapa bulan lalu, bahkan dari tahun lalu dari ya Bu tahun ya. lalu, betul. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana progresnya saat ini, dan kita akan jeda dulu pemirsa, karena usai jeda kami masih akan kembali, dan tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.